Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwianggara dengan NIM 103112400252. Saya dari kelas IF 1204. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat Spring Boot dengan menggunakan bahasa Java. Pertama, eh, pertama kita akan menginisiasikan Spring Boot terlebih dahulu. Ada di Spring Initializer ini di Google. Kalian ketik di Google, ketik Spring Boot Initializer, lalu masuk ke webnya, lalu pilih Maven, karena di sini kita akan menggunakan Maven. Language yang dipakai yaitu di sini Java, karena di Spring Boot ini kita memilih versi yang stabil. Jadi versi stabil itu yang tidak ada snapshot atau RC-nya. Project metadata ini untuk di mana file yang akan disimpan, kita akan simpan misal .com tugas PPO ya. Ini artefak demo, biarin saja, dan package name-nya juga, jadi otomatis package name akan berubah seperti ini. Lalu di packaging kita pilih war di jar. Untuk Java ini disesuaikan dengan versi Java masing-masing. Bagaimana sih untuk mengecek versi Java yang ada? Kita bisa pergi ke CMD, lalu kita ketik Java version version. Nah, di sini saya menggunakan versi 21. Ya, di sini jadi 21 sesuaikan dengan versi Java yang ada. Setelah itu kita tambah dependency-nya. Yang pertama yaitu kita ketik Spring Web. Spring Web ini digunakan agar tampilan kita kan akan membuat Spring Boot berbasis web ya. Jadi ntar penampilannya itu ada di web. Jadi makanya kita menggunakan Spring Web. Di sini terdapat juga build web, including application, use APK, sebagainya. Kita pilih. Lalu yang kedua, kita tambah yaitu time live. A modern server side Java template ini itu untuk template dari HTML ya. Jadi di Java ini nanti di folder ini ada campuran antara HTML dan Java. Allow HTML to be correctly displayed in a browser. Jadi ini memungkinkan agar HTML dapat menampilkan browser di web nantinya, karena kita mau cobanya di web. Lalu yang ketiga, yaitu ada Spring Data. Itu untuk data. Jika sudah, kita pencet generate. Nah, foldernya sudah terdownload ya di sini ya, demo 1 JZ ini. Jika sudah, kalian bisa ke download. Terus di demo ini kita bisa ekstrak filenya. Nah, jadi ntar di sini seperti ini. Kalau sudah, masukkan saja ke IntelliJ dan nanti akan hasilnya seperti ini. Untuk membuat kelasnya, kita membuatnya di sini, di demo. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ya, ini karena ini tambahan ya, yang controller sama demo. Jadi nanti isinya event, src,
main, terus tadi di Java kok tugas BPO demo. Nah, jadi nanti isinya hanya demo application saja ya. Ini controller ini yaitu sebagai tambahan untuk tugas kita nanti. Lalu ada di template. Ya, template itu nanti harusnya ada indeksnya nanti. Enggak ya. Jadi nanti isinya hanya registrasi saja. Isinya tidak ya. Oke, setelah itu kita akan membuat kelas yang bernama Halo Controller terlebih dahulu. Ya, Halo Controller. Di demo application, tampilan awal akan seperti ini, di mana package com PBO ini sebagai kelas yang kita ditaruh ya. Lalu kita mengimpor. Lalu ini adalah eh, library yang kita akan pakai yaitu Spring Boot application. Ini tuh sudah langsung ada semua ya. Jadi ini tidak usah diperhatikan. Nah, kita membuat kelas baru. Di sini saya kasih kelasnya yaitu Halo Controller, di mana isinya itu ada beberapa library ya. Ada request mapping, lalu request method atau request parameter. Nah, request mapping itu apa sih? Request mapping itu eh, untuk ini ya, memanggil metode yang akan kita pakai. Lalu request method ini akan dipakai untuk mengambil membaca library get ini sama post. Parameter ini untuk inputan ya nantinya. Nah, lanjut ke sini kita menggunakan controller dari menggunakan controller sebagai inisiasinya. Lalu membuat class yaitu Halo Controller, yaitu yang tadi di sini. Nah, request mapping ini digunakan untuk menghubungkan URL ke metode yang akan kita pakai. Yang pertama di sini ada request method bertipe get. Jadi request method itu ada beberapa ya. Kita di sini hanya memakai dua yaitu get dan juga post. Get ini hanya menampilkan berfungsinya hanya untuk menampilkannya saja, menampilkan di dalam web. Yaitu di sini kita akan menampilkan indeks dari kita mengambil value garis miring dengan mengembalikan indeks yang ini ya, template. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan registrasi. Di sini value-nya yaitu registrasi karena kita akan mengeluarkan output berupa seperti inputan gitu, registrasi apa misalnya kan. Di sini saya memakai registrasi. Lalu mengembalikan nilai dari registrasi. Nah, pastikan dua ini sama namanya dengan yang akan kita buat di HTML kita nanti. Jadi misal di sini indeks registrasi, maka nanti HTML yang kita buat namanya yaitu indeks dan juga registrasi. Kalau misalnya namanya indeks dan juga pendaftaran, nanti di sini pendaftaran, di sini juga pendaftaran. Jadi harus sama ya. Nah, selanjutnya ada metode yaitu bertipe post. Nah, berbeda dengan get, di mana get itu kita hanya menampilkan. Nah, kalau post itu kita bakal memproses data yang akan dimasukkan. Di sini kita memanggil request parameter yaitu string nama dan juga string email.
Nah, jadi pos ini itu kita jadi bisa memproses data yang akan kita kirim gitu. Nggak cuma menampilkan aja, tapi kita bisa memprosesnya. Nah, di sini yaitu ada dengan memanggil fungsi request param. Nah, setelah itu fungsi akan menampilkan nama yang akan ditampilkan. Dan sistem juga akan menampilkan email yang kita daftarkan. Setelah itu program akan mengembalikan data dari redirect. Selanjutnya kita membuat file HTML. Tadi kan berarti di resource ya, di resource static di template. Nah, di template sini kalian bikin class yang sesuai dengan ini tadi, yaitu di sini kan ada dua class, yaitu index dan juga registrasi. Di sini kita pilih file, di sini new, ini dia HTML file. Nah, kalian buat HTML-nya yaitu namanya index dan juga registrasi. Nah, ini adalah registrasi tampilan yang akan menampilkan tampilan dari awal. Misal di sini ada title-nya dan di sini ada ini. Nah, di forum registrasi nanti kita bisa menginput nama dan juga email seperti yang tadi ditampilkan pada Halo Controller tadi. Ini ya, di post kita bahkan memproses string nama dan juga email. Nah, kita kan menggunakan action registrasi yaitu nama file dengan bermetode post. Lalu kita akan memberikan label nama. Jadi website akan menampilkan nama, label, dan kita bisa menggunakan inputan. Nah, jadi di sini ada inputan yaitu bertipe nama, name sama dengan nama, dan pastikan nama ini juga sama ya, nama variabel dengan yang di halo control tadi. Bisa di sini nama, maka di sini juga harus sama. Jika di sini email ya, di sini juga email. Nah, kenapa kita menggunakan tipe email di sini? Karena email itu kan di tulisannya mungkin ada add gitu, kayak misal aba.mengaji@gmail.com atau lainnya kan, pasti kan di emailnya pasti ada add-nya gitu kan. Dan sudah di sini bisa ada tombol register dan ada tombol balik to home. Nah, untuk pengetesannya gimana? Pertama kita kembali ke demo application, kita save terlebih dahulu dengan ctrls ya. Nah, kalau sudah di sini kita pilih sebentar. Nah, tombol ini ya untuk merun file dari demo application tadi. Run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke website dan kita ketik localhost 8080. Nah, iya, localhost 8080. Nah, maka website akan menampilkan yang indeks tadi ya, dengan di sini sebagai title, dan ini adalah line yang di baris ini. Nah, yang di body. Setelah itu kita bisa pencet registrasi ya untuk ke fungsi yang ini registrasi. Nah, bisa kita mengetik nama Mas Rian ya, Mas Rian. Emailnya Rian manusia hijau @gmail.com. Nah,
Kita bisa pencet register dan juga back to home seperti yang tadi ada di tombol ini ya, button register dan juga back to home. Kita pencet register, maka inputan yang tadi kita masukkan akan tampil di terminal ini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menampilkan nilai yang sudah di-input tadi ke terminal dari fungsi ini. Nah, ini nih. Sistem out friendly nama dan sistem out friendly email. Jadi, setiap nama dan email yang kita masukkan tadi akan ditampilkan nilainya ke terminal dengan fungsi ini. Nah, di sini ya, yang tadi kita ketik yaitu namanya itu Mas Rian, dan ini adalah email yang tadi kita inputan juga, rianmanusiahijau@gmail.com. Itu setelah jadi kalau misalnya websitenya ini ternyata tidak muncul, kemungkinan ada kesalahan pada bagian di mana di kode paling ya. Tapi kalau di sini saya berhasil karena dengan menggunakan kode-kode yang tadi kita gunakan. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.